Selamat bertemu kembali dengan diskusi kita yang saat ini mengambil judul mengenai mengapa filsafat ilmu pengetahuan. Ya, ini kelanjutan dari diskusi kita yang lalu ya. Itu sebabnya saya berikan part 2. Ya, pada pertemuan yang lalu kita mendapatkan suatu kesimpulan ya. Kesimpulan artinya dari diskusi kita seperti ini ya. Jadi pada diskusi yang lalu mengenai arti yang tepat tentang waktu. Ya, sementara sudah dilupakan oleh ilmu pengetahuan. Sementara ilmu pengetahuan sudah menganggap bahwa definisi waktu sudah jelas. Ya, padahal saya memberikan suatu pertanyaannya pada saat yang lalu ya, mengapa ada tahun kabisat, gitu ya, mengapa waktu ya, satu hari itu 24 jam, mengapa satu jam itu 60 menit. Ya. Nah, kita sudah hidup terbiasa dengan waktu yang seperti itu menganggap itu ya sudah benar, gitu ya. Tetapi para filsuf akan menanyakan, kok bisa ya, mengapa seperti itu ya? Nah, itu adalah pertanyaan ya, sehingga mungkin Anda akan memikirkan ya, bahwa ini adalah melakukan sesuatu hal yang bodoh, tapi tidak ya. Jadi itu semua harus ada dasarnya ya. Saya juga menganggap bahwa kenapa ya harus dipikirkan seperti itu ya. Dengan munculnya teori relativitas khusus dan umum, fisikawan mulai mengambil bagian dalam mencoba menjawab pertanyaan ini lagi ya. Waktu itu apa ya? Bahasan Albert Einstein tentang waktu yang mengarah pada kesimpulan bahwa interval waktu, durasi, berbeda di antara kerangka acuan yang berbeda. Titik-titik dari mana mereka diukur sangat mengabaikan titik kritik filsuf Leibniz terhadap konsepsi Newton tentang ruang dan waktu sebagai wadah independen di mana hal-hal dapat benar-benar ditemukan. Ya. Di dalam matematik sering kita melihat juga ya, kita turunkan, kita hubungkan terhadap waktu ya, misalkan dx per dt, dy per dt, diferensial atau integralnya ya. Nah itu ya. Demikian pula banyak ahli biologi dan tidak sedikit filsuf berpendapat bahwa setelah Darwin, biologi evolusioner mengambil kembali dari filsafat masalah mengidentifikasi sifat manusia atau tujuan atau makna hidup. Dan beberapa ahli biologi dan filsuf berpendapat bahwa apa yang ditunjukkan Darwinisme adalah bahwa sifat manusia hanya berbeda derajatnya dari hewan yang lain. Ya. Selain itu, para pemikirnya berpendapat bahwa teori seleksi alam menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya sifat manusia yang khas, ya, maupun dan tujuan makna hidupnya. Mereka berpendapat bahwa pencapaian besar Darwin adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada orang yang namanya tujuan, sasaran, titik akhir, makna atau kejelasan di alam semesta, bahwa penampilannya hanya lapisan yang diberikan pada adaptasi yang terlihat di alam. Adaptasi yang benar-benar hanya hasil dari penyaringan terus-menerus dari variasi tidak jelas. Ya, definisi ini panjang sekali ya, hanya ingin mendapatkan suatu definisi yang tepat. Ya. Karena alasan inilah teori evolusi ditentang secara luas. Ya. Beberapa orang berpikir itu dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang harus dijawab oleh filsafat, ya, bukan ilmu pengetahuan ya, atau bahkan mungkin agama. Ya. Ini pendapat mereka ya. Apakah seseorang setuju dengan teori seleksi alam Darwin atau tidak? Ini adalah contoh yang mengesankan tentang bagaimana pencapaian ilmu mempengaruhi filsafat, yaitu memancing pemikiran tentang pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini hubungkan ini dengan apa kegiatan penelitian Anda lakukan. Ya. Semua ilmu, dan tentu terutama kuantitatif, ya, sangat bergantung pada keandalan penalaran logis dan argumen yang valid secara deduktif. Sains juga bergantung pada argumen induktif, ya, argumen yang bergerak dari kumpulan data terbatas ke teori umum. Tetapi tidak ada ilmu pengetahuan yang secara langsung menjawab pertanyaan mengapa argumen jenis pertama selalu dapat diandalkan dan mengapa harus menggunakan argumen yang jenis kedua. Ya. Meskipun faktanya mereka tidak selalu dapat diandalkan. Ini adalah hal yang menjadi perhatian
subdisiplin filsafat yang disebut logika secara luas. Ya. Itu sebabnya di dalam kita memberikan istilahnya ya, how to convince people, bagaimana mempengaruhi seseorang mengatakan bahwa yang Anda lakukan itu benar. Ya, tentunya dengan fakta ya, dengan fakta-fakta. Apa yang ditunjukkan oleh sejarah, ilmu pengetahuan, dan warisan masalah yang ditinggalkan bagi filsafat adalah bahwa dua penelitian intelektual selalu terkait erat. Ya. Dan warisan itu dapat membantu seseorang mendefinisikan filsafat. Salah satu keanehan tentang filsafat adalah bahwa ia tampaknya menjadi subjek yang heterogen, tanpa kesatuan menjadi ciri, misalnya ekonomi atau kimia. Ya. Jadi umum sekali. Ya. Ya, karena yang didiskusikan ada tentang alam. Ya. Ya. Di antara subdisiplinnya ada logika, studi tentang bentuk penalaran yang valid, ya, estetika, studi tentang sifat keindahan. Ya, ini jangan lupa ini etika ya, dari filsafat politik yang menyangkut diri mereka sendiri dengan dasar nilai moral dan keadilan. Ya, ya mungkin dalam hal ini ya ini khusus ya mengenai ilmu politik ya. Epistemologi, studi tentang sifat luas dan pembenaran pengetahuan, dan metafisika yang berusaha mengidentifikasi jenis-jenis mendasar dari hal yang benar ada. Apa yang menyatukan semua pertanyaan yang beragam ini dalam satu disiplin? Berikut adalah definisi kerja filsafat yang mengidentifikasi sesuatu yang dimiliki oleh semua subdisiplin ini. Ya. Filsafat berurusan dengan dua set pertanyaan. Pertama, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan, ya, fisika, biologi, sosial, ya, perilaku, perilaku saat ini dan mungkin tidak akan pernah dapat dijawab. Ya. Atau kalau Anda ingin menjawab, tugas Anda untuk meneliti, mengamati. Gitu ya. Kedua, pertanyaan tentang mengapa ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab banyak pertanyaan pertama ini. Ya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang definisi kerja ini. Salah satu jenis pertanyaan yang hanya dibahas oleh filsafat adalah pertanyaan normatif, ya, masalah nilai, ya, pertanyaan tentang apa yang seharusnya terjadi, apa yang harus dilakukan, tentang apa yang baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, ya, dalam etika, estetika, filsafat politik. Ilmu-ilmu ini agaknya bersifat deskriptif ya, atau ya, teoritis ya, atau seperti yang dikatakan positif bukan normatif. Banyak dari pertanyaan normatif ini memiliki kesamaan dalam ilmu pengetahuan. Dengan demikian, psikologi akan tertarik pada mengapa individu menganggap beberapa tindakan benar dan yang lain salah. Ya. Antropologi ya, akan mempertimbangkan sumber perbedaan antara budaya tentang apa yang baik dan buruk. Ilmu politik dapat mempelajari konsekuensi dari berbagai kebijakan yang ditetapkan atas nama keadilan. Ekonomi ya, akan mempertimbangkan bagaimana memaksimalkan kesejahteraan, tunduk pada asumsi normatif bahwa kesejahteraan adalah apa yang harus dimaksimalkan. Ya, kita sering ya mendengar pimpinan-pimpinan kita berbicara mengenai kesejahteraan. Ya. Tetapi ilmu pengetahuan, sosial atau alam tidak menantang atau mempertahankan pandangan normatif yang mungkin dipegang ilmuwan. Ya, ini adalah tugas dari para filsuf atau tugas dari ilmu filsafat ini ya. Dalam mempertimbangkan definisi kerja kita tentang filsafat, anggaplah seseorang berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan sekarang atau tidak akan pernah bisa dijawab atau tidak bisa dijawab sama sekali. Orang mungkin mengklaim bahwa pertanyaan apapun yang selama ini tidak dapat jawab adalah benar-benar pertanyaan semu. Ya, a bit noisy istilahnya, sedikit bisingan tidak berarti yang menyamar sebagai pertanyaan sah. Ya, seperti pertanyaan, apakah ide-ide hijau tidur nyenyak? Ya,
green ideas ya, atau saat tengah hari GMT jam berapa di matahari. Ini mungkin ada yang mengatakan ya, ide konyol gitu ya. Ya, tetapi saya pernah menceritakan ya dalam awal-awal diskusi kita ada seorang yang mempunyai ide konyol, menurut saya konyol ya, tapi ternyata itu adalah titik di mana penelitian itu bisa dilakukan dan apa pernyataan dari uh, orang tersebut itu ternyata benar dan bisa diamati dan didapatkan jawabannya. Nah, para ilmuwan dan orang lain yang tidak sabar dengan pengerjaan pertanyaan filosofis yang tampaknya tidak berujung, yang tampaknya tidak menghasilkan jawaban, pasti mungkin menganut pandangan ini ya, itu terlalu ngomong terlalu aneh itu, terlalu rumit ya istilahnya ya. Tapi kadang-kadang harus kita perhatikan gitu ya. Itu mungkin adalah suatu titik di mana kita bisa membuat suatu judul penelitian yang menarik. Ya. Mungkin harus diakui bahwa ada pertanyaan yang belum dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan, seperti apa yang terjadi sebelum Big Bang yang memulai alam semesta. Ya, coba dilihat apa itu Big Bang ya, menarik ya, cerita khusus mengenai Big Bang ini. Bagaimana molekul anorganik memunculkan kehidupan? Atau apakah kesadaran hanya sebuah proses otak? Nah ini judul-judul yang mungkin terasa aneh ya. Kadang-kadang kita mengatakan sudah tidak perlu diamati, itu sudah jelas seperti itu ya. Tetapi menurut mereka, dengan waktu dan uang yang cukup, kejeniusan teoritis dan eksperimen yang cukup, semua pertanyaan ini dapat dijawab. Dan satu-satunya yang tidak terjawab pada akhir penelitian ilmiah akan menjadi pertanyaan semu. Nah, atau dianggap mengada-ngada atau khayalan yang tidak perlu disibukkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab secara intelektual. Ya, meskipun pendapat pribadi saya ini belum tentu ya semua, tapi itu adalah untuk memudahkan. Biasanya itu adalah suatu pembatasan ya, supaya penelitian kita menjadi valid. Klaim bahwa ia dapat melakukannya, bagaimanapun membutuhkan argumen atau bukti. Fakta bahwa ada pertanyaan seperti apa itu angka atau apa itu waktu tidak terjawab selama berabad-abad. Pastilah beberapa bukti bahwa pertanyaan-pertanyaan serius mungkin tetap tidak terjawab secara permanen oleh ilmu pengetahuan. Mungkinkah ini benar-benar pertanyaan semua? Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Seharusnya hal ini hanya diterima sebagai kesimpulan berdasarkan argumen atau alasan yang baik. Misalkan seseorang yang berargumen bahwa pertanyaan apapun yang masih tersisa di akhir penelitian, ketika semua fakta yang harus diperhatikan ilmu pengetahuan, pasti pertanyaan semu. Nah, beberapa filsuf dapat memikirkan beberapa argumen yang mendukung kesimpulan ini. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita bukan putus asa ya, rasanya kita sudah tidak ada jalan ya untuk membuktikan, ya kita menganggap itu adalah suatu pertanyaan yang semu. Tetapi argumen-argumen ini yang dapat dipikirkan semuanya memiliki dua ciri yang berhubungan. Pertama, argumen tersebut secara substansial mengacu pada pemahaman tentang sifat ilmu pengetahuan itu sendiri yang tidak tersedia oleh ilmu pengetahuan. Ya, tidak ada teori, tidak ada acuan, ya, yang bisa dipakai ya, untuk membuktikan. Argumen ini bukanlah argumen yang dapat dibangun oleh ilmu pengetahuan dengan sendirinya. Ini adalah argumen filosofis. Ya, ini disebabkan oleh penggunaan premis-premis normatif dan bukan hanya premis-premis faktual yang dapat disediakan oleh ilmu pengetahuan. Ya. Nah, itu mungkin memang benar itu alasannya ya. Misalnya argumen bahwa pertanyaan yang tidak pernah bisa dijawab oleh sains sebenarnya ada pertanyaan semu yang tidak memiliki kewajiban untuk dijawab. Berargumen dengan asumsi bahwa ada beberapa pertimbangan yang harus dijawab oleh ilmu pengetahuan dan memang memiliki kewajiban untuk diperhatikan. Tetapi bagaimana dapat diputuskan ilmu apa yang harus ditangani? Agaknya ini yang harus dibahas, yaitu hal-hal tentang pengetahuan mana yang paling tidak mungkin. Tetapi kemudian tanggung jawab ilmu pengetahuan akan beralih pada sifat luas dan dasar pengetahuan. Dan ini adalah masalah epistemologi, ya, studi tentang sifat luas dan pembenaran pengetahuan. Ini juga berarti bahwa filsafat tidak dapat dihindari, bahkan dalam argumen bahwa tidak ada pertanyaan tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Ya. Perhatikan bahwa ini bukanlah kesimpulan,
bahwa para filsuf memiliki semacam kedudukan atau perspektif khusus untuk mengajukan dan menjawab serangan pertanyaan yang tidak dapat dipertimbangkan oleh para ilmuwan. Ya. Ya, kita perhatikan di sini ya, mulai adanya bukan perpecahan ya, pemisahan ya, mulai munculnya ilmu pengetahuan. Ya, tadinya ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari filsafat, ya, tetapi sekarang mulai ilmu tak pengetahuan terlihat mulai berdiri sendiri ya. Pertanyaan tentang ilmu pengetahuan, ruang lingkup dan batasnya ada pertanyaan yang dapat dijawab oleh para ilmuwan seperti halnya pertanyaan untuk para filsuf. Memang dalam banyak kasus, para ilmuwan berada pada posisi yang lebih baik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Atau teori dan temuan yang mereka temukan memiliki peran penting dalam menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ilmu pengetahuan ini mulai menjadi suatu subjek terpisah ya, jadi suatu ilmu yang sedikit terpisah dari ilmu filsafat ya. Ya, meskipun di sini terjawab bahwa tidak bisa filsafat itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi kesimpulannya di sini adalah bahwa filsafat tidak dapat dihindari. Nah ini ya, bahkan oleh mereka yang berpendapat bahwa pada akhirnya semua pertanyaan yang layak dijawab hanya dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan. Ya. Hanya argumen filosofis yang dapat mendukung klaim ini. Sama sekali tidak jelas bahwa ada perbedaan nyata antara pertanyaan-pertanyaan ilmiah yang paling umum dan yang filosofis, terutama yang diangkat di garis depan ilmu pengetahuan. Nah, pada diskusi ke depan, sebaiknya ya nanti kita mengeksplorasi beberapa argumen yang meyakinkan untuk kesimpulan ini. Ini berarti bahwa pada definisi yang telah dikemukakan dan diskusi kita tadi, kontribusi ilmiah yang penting bagi pertanyaan-pertanyaan filosofis yang abadi dapat diharapkan. Ya, ini seperti usaha mempertemukan ya, ilmu pengetahuan yang mulai seperti atau sains ya, seperti yang sudah mulai terpisah dengan filsafat ya, akan dihubungkan kembali. Ya, tadi filsafat atau tidak bisa dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Saya kira demikian.